Nah, jadi ini pandemi ini semacam proses pencucian ke ugal-ugalan pemerintah selama ini. Oh, ini kan gara-gara pandemi, padahal tidak ada urusannya dengan pandemi menjadi dalih. Ya, kalau begini, oligarknya yang ngasih makan, yang memberikan darah, ya rakyat. Oleh karena itu, yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih menguncurkan dana jor-joran kepada oligark. Mas mafia migas juga dapat itu, konglomerat dapat, uangnya dari rakyat, dari desa-desa diambil, seperak demi seperak itu dikumpulkan kan, lalu dibawa lari ke kota, diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu, bahkan kepada perusahaan yang proyeknya di luar negeri. Jadi saatnya kita melawan menurut saya. Jangan kita pasrah, ya udahlah mereka terlalu kuat. Tidak, mereka semakin kuat karena darah rakyat yang mereka hisap, dan kita jangan mau dihisap darahnya oleh mereka. Jadi BUMN ini banyak bermasalah bukan karena BUMN-nya bobrok ya. Ada yang bobrok tentu saja. Banyak. Ada yang tidak ada urusannya dengan pandemi begitu. Nah, karena banyak penugasan dari pemerintah. Jadi misalnya Hutama Karya itu yang paling besar disuntik karena dia ditugaskan untuk meneruskan pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Kan sebetulnya tidak visible secara finansial. Nah, berdarah-darah dia, bahkan sebetulnya butuhnya 60 triliun menurut Hutama Karya, tapi dikasih pemerintah cuma 30 triliun. Nah, jadi ini pandemi ini semacam proses pencucian ke ugal-ugalan pemerintah selama ini. Jadi, ini kan gara-gara pandemi, padahal tidak ada urusannya dengan pandemi. Menjadi dalih ya? Menjadi dalih. Okay. Kemudian misalnya, coba, ini kan keselamatan manusia dulu kan, nomor satu. Kenapa kemudian apa urusannya Bank BNI mau disuntik 7 triliun? Ini kan untuk menyehatkan, bukan untuk menyehatkan Bank BNI tidak sakit, tapi untuk menambah modal. Modal, biar bisa menyalurkan kredit lagi. Biar memenuhi ketentuan macam-macam begitu ya. Nah, kalau begitu udah deh, menurut saya merger aja Mandiri dengan BNI. Pemerintah tidak keluar uang. Karena ini sekarang ya, Bang Refli ya, bank ini kelebihan dana. Bank satunya payah. Total bank ya, total bank. Tapi kan total bank itu 3 besar kan bank pemerintah, 4 besar, 5 besar tuh bank pemerintah plus BCA ya. Ini dana masyarakat naiknya seperti ini, kredit yang disalurkan oleh bank turun. Jadi uang berlimpah sebetulnya di bank ini. Namanya loan to deposit ratio-nya turun terus. Jadi bukannya loan itu melambat pertumbuhannya enggak, tapi secara nominal pinjaman yang diberikan oleh bank itu turun. Sementara dana masyarakat naik double digit 10% gitu ya. Nah, uangnya itu ditaruh di mana oleh bank itu? Dibelikan surat utang pemerintah. Pembeli terbesar surat utang pemerintah adalah bank. Bank ya, total bank ya. Tapi kan yang besar-besar bank BUMN. Itu kira-kira sepertiga dari surat utang. Dari surat utang dibeli oleh bank. Akibatnya apa? Uang itu tidak berputar kan? Kan masyarakat naruh uang ke bank, biasanya dikembalikan oleh bank dalam bentuk kredit. Kalau ini beli surat utang pemerintah, kemudian pemerintahnya kasarnya ngasih uang untuk beli surat utang dia. Kan penyertaan modal negara. Nah, itu yang membuat ekonomi tidak pernah bisa pulih cepat karena uangnya tidak bergerak di masyarakat. Bergerak muter-muter di pemerintah saja, antara pemerintah, pemerintah BUMN begitu. Jadi ini yang harus kita sikapi ya, bukan dengan memperlonggar mobilitas manusia di tengah
COVID ini sedang merajalela. Semua indikator bisa dikatakan memburuk. Semua indikator, angka kematian, kasus baru, active cases, itu meningkat semua. Udah bicara mau dilonggarkan. Karena apa? Karena pemerintah tidak mampu untuk merespons kebijakan ekonomi yang proper, yang patut ya. Untuk kan intinya masyarakat ini sekarang sedang lesu, sedang kurang darah, pucat gitu. Tapi nggak disuntik. Pemerintah kerjanya membiarkan perbankan untuk nyedot darah masyarakat itu dan tidak memompahkan kembali ke masyarakat. Itu yang menyebabkan Abang pernah berkampanye agar kita ambil uang di tabungan bank-bank yang ada, terutama bank BUMN. Saya ingat itu. Bank BUMN dan bank bukan BUMN sama Ya, saja. Itu kaitannya dengan mereka tuh masih jor-joran memberikan pinjaman kepada oligar. Jadi kalau kita demokrasi, kita mau sehat, kita itu harus bertindak semaksimal yang kita mampu. Jadi rakyat itu mampu sebetulnya menggembosi oligark itu. Jadi contohnya konsorsium bank, pemerintah dan non-pemerintah itu baru mengucurkan dana atau udah sepakat lah ya, mengucurkan dana ke Adaro $500 juta lebih. Adaro itu punya pemerintah kan? Punya maksudnya orang yang sekarang di pemerintah. Abangnya. Iya. Abangnya Erick Thohir. Tapi sebut aja nama, nggak apa-apa. Oke. Nah, punya Erick Thohir ya. Adaro itu ada kewajiban utangnya yang tidak bisa dibayar. Nah, ditalangi nih oleh mereka. Ya udahlah, nggak usah urus-urusin yang begitu, silakan cari yang lain gitu. Cari ke pasar internasional gitu ya. Nah, itu ya kalau begini oligarknya yang ngasih makan, yang memberikan darah ya rakyat. Oleh karena itu, yuk kita tarik uang kita dari bank-bank yang masih mengucurkan dana jor-joran kepada oligar. Satu. Kedua, dana yang merusak lingkungan. Dua itu. Nah, kemudian kita jual saham-saham yang kita punya milik mereka itu. Saham-saham perusahaan mereka ya. Jadi itu yang kita bisa lakukan sekarang. Tapi kalau kita tidak mau, ya oligark itu makin jahat dan akhirnya menyerang kita karena salah kita sendiri. Nah, kesadaran itu harus kita tumbuhkan bahwa rakyat bisa melawan oligark. Kan seolah-olah kita tidak bisa melawan oligark. Bisa kok. Jadi Sobat Era sekalian ya, jangan dipikir bahwa dana kita itu enak-enakan di bank ya. Kita taruh dana di bank, tapi oleh bank dana itu bukan dikembalikan kepada kredit masyarakat untuk memperkuat perekonomian rakyat, tetapi untuk oligarki kekuasaan, oligarki bisnis, dan mungkin juga perusak lingkungan. Begitu Bang ya? Mas mafia migas juga dapat itu. Mafia migas dapat, konglomerat dapat. Uangnya dari rakyat, dari desa-desa diambil, seperak demi seperak itu dikumpulkan kan. Lalu uang dibawa lari ke kota, diberikan kepada perusahaan-perusahaan itu, bahkan kepada perusahaan yang proyeknya di luar negeri. Yang dapat dana tapi nggak balik dananya ke Indonesia. Maksudnya membiayai proyeknya yang ada di luar negeri. Termasuk juga misalnya mendapatkan kredit untuk ekspor, tapi dananya nggak balik. Saya tidak tahu itu kredit ekspor itu. Tidak tahu. Kalau itu setidaknya tidak ada bau amisnya gitu ya. Nah, yang ada bau amisnya itu yang seperti ini yang saya katakan tadi lah, mafia migas yang jelas-jelas kita buru waktu saya di tim tata kelola migas itu masih dikucurkan kredit juga itu, Bang, yang berpotensi money laundering begitu kan. Jadi saatnya kita melawan menurut saya. Jangan kita pasrah ya udahlah mereka terlalu kuat. Enggak. Mereka semakin kuat karena darah rakyat yang mereka hisap dan kita jangan mau dihisap darahnya oleh mereka. Saat
salam 0%.